Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 13 Februari 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi kemarin. Ada beberapa yang masuk, ya cukup banyak yang masuk. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Nanti kita akan coba bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Baik, kita langsung mulai. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari IHSG. Hari ini IHSG relatif bergerak mix ya. Sempat mengalami kenaikan tipis dan masih ditutup melemah 0,4. Ya, masih bisa dikatakan ini adalah mempertahankan area 0,3 yang merupakan support target turun terdekat di 6.600. Dan potensinya masih sama ya, yaitu potensinya adalah rebound. Jadi mumpung saat ini masih belum bergerak naik, mungkin Anda mengincar saham-saham yang berpotensi sama, yaitu memiliki potensi pullback maupun rebound. Anda bisa mulai melihat dan mengeksekusi gitu ya, sebelum nanti potensi pullback ini sudah berjalan. Jangan sampai setelah naik baru tanya beli saham apa, nah gitu, atau bingung ketika IHSG sudah naik ya, seperti beberapa kali kesempatan ketika IHSG naik tidak diperbaiki portofolionya, setelah itu IHSG turun baru bingung mau memperbaiki gitu ya. Jadi setiap penurunan kita harus menyiapkan saham-saham apa saja yang bisa dibeli ya. Ketika indeks naik, IHSG mengalami kenaikan, ya kita harus siap dengan apa yang harus dilakukan terkait memperbaiki portofolio, baik itu ya mengurangi saham-saham yang over position, kemudian over diversifikasi, terlalu banyak saham yang ada di portofolio. Nah, itu juga perlu diperbaiki ketika nanti IHSG sudah mengalami rebound gitu ya. Itu kira-kira untuk IHSG, jadi belum ada perubahan. Sementara ini masih sama ya. Kita akan lihat. Yang pertama kita bahas saham ya. Untuk HEAL, apakah boleh masuk untuk trading? Oke, untuk Hermina, oke. Nah ini juga turun ya, polanya mirip ya. Kita coba lihat di time frame jangka pendek dulu ya, karena relatif pergerakannya cenderung konsolidasi, namun secara indikator ini sudah cukup baik ya. Mungkin apabila Anda ingin trading di saham yang sedang konsolidasi, ya Anda bisa tunggu konfirmasi breakout di atas 1345 dengan potensi upside. Ya, kita akan lihat dari potensi swing terakhir 0,3 ya di 1420. Jadi misalkan buy on breakout di 1340 ke atas, potensi upside-nya sekitar 5% sampai dengan 12% di 1520. Jadi mungkin saat ini wait and see dulu ya, dengan stop loss apabila harga kembali turun ke area konsolidasi, atau bisa proteksi di 1300 atau 1295 ya. Itu kalau turun ke situ berarti tren koreksinya berlanjut. Izin tanya, PACK buat swing trade apakah masih bisa, dan best price TP-nya berapa? Sekalian kasih saran SL-nya Pak. Terima kasih, semoga sehat selalu. PACK kemarin sudah kita bahas ya, sepertinya ini sahamnya belum bisa ya untuk kita analisa juga. Ini nggak tahu ini kenapa seperti ini chartnya, apakah dia UMA atau maksudnya masuk ke pemantauan khusus ya, full auction ya. Jadi mungkin seperti ini naiknya. Jadi ini tidak bisa beresiko ya, cukup beresiko gitu, karena kalau dia naik juga seperti ini, kalau turun juga seperti ini, bisa turun lanjut ya, bisa ke mungkin 1400 dan sebagainya ya. Oke, seperti itu ya. Malam Pak F, mohon analisa saham Bumi untuk trading baiknya masuk di berapa? Oke, kemarin kita sudah bahas juga Bumi ya. Jadi untuk Bumi sudah masuk ke area target turun ya, 94 dan 88 dan mulai rebound. Kemarin kita sudah bahas potensi pullbacknya di 105 ya. Jadi untuk trading kalau ada cari profit 4 atau 5% bisa ya saham ini di saat ini dengan stop loss di 97.
gitu. Oke, izin tanya untuk saham DATA dan BVIC terkait dengan berita akuisisi. Apakah worth it untuk dibeli sekarang? Berarti investasi ya. Kita bahas DATA ya, data. Berarti investasi ya ini ya, pertanyaan investasi karena Anda sudah menyinggung corporate action yang hubungannya tentunya fundamental ya, apakah worth it atau tidak. Yang jelas saham ini sudah naik memang ya. Secara fundamental IPO yang dilakukan DATA, nggak tahu saya beritanya bener akuisisi atau tidak, saya akan abaikan itu, tetapi kita fokus pada kondisi fundamentalnya sejak 2024 Mei ya, ini IPO-nya di bulan Mei. Berarti yang kita bisa lihat itu kuartal 3 dan kuartal 4 2024. Nah, apakah ada gitu kan? Karena saham ini baru IPO ya, nggak tahu ini bener apa enggak ya. Mungkin bisa kasih rujukan berita terkait corporate action. Mohon maaf saya tidak ngikutin. Nah, ini kuartal 3 ya baru ada, dan ini pertumbuhannya cukup besar ya. Jadi sangat wajar harga sahamnya naik signifikan. Kita pun juga terakhir masuk di saham DATA ini di private trading room di harga mungkin 600-an gitu ya, sebelum dia naik cukup signifikan. Karena memang secara fundamental ini sangat bagus ya pertumbuhannya setelah IPO tentunya. Nah, kita nggak tahu nanti kuartal 4 seperti apa rilisannya, dan selanjutnya yang jelas laporan terakhir setelah IPO itu cukup baik. Namun begini, ketika kita berinvestasi, semakin banyak data historis itu dapat digunakan untuk rujukan ataupun digunakan sebagai dasar proyeksi ya. Kita menggunakan data masa lalu itu kita sebagai pedoman untuk melakukan perhitungan proyeksi ke depan ya. Dan kita lihat juga secara ya pertumbuhan ini konsisten atau tidak ya. Semakin konsisten semakin mudah untuk kita kalkulasi gitu ya. Nah, yang jelas pertumbuhannya ini sangat besar. Dan biasanya pertumbuhan yang besar seperti ini cenderung pertumbuhan yang jangka pendek ya gitu, sulit untuk dicapai kembali, biasanya seperti itu ya. Kita makanya perlu cross check. Jadi untuk satu kuartal ini belum bisa kita jadikan landasan untuk saham ini like invest, tapi setidaknya Anda tahu alasan saham ini naik seperti ini ya. Kemarin sempat membentuk V-top ya, ini merupakan reaksi kinerja yang cukup baik di fundamentalnya, walaupun itu belum bisa dibuktikan apakah dapat berkelanjutan di masa yang akan datang. Jangan sampai kita hanya termakan data masa lalu untuk berinvestasi ya, tidak bisa tentunya ya. Jadi untuk sementara ini saran saya hanya untuk trading ya, terkait akuisisi dan sebagainya itu kita perlu pelajari lebih jauh. Kenapa akuisisi itu juga belum tentu baik juga ya. Beberapa case ya seperti kemarin kasus Friend dan sebagainya itu ya tidak terbukti baik ya kondisi selanjutnya, dan ya ada yang baik juga ya. Jadi kita harus lihat, kita harus kaji. Nanti kita coba kalau ada konsultasi nanti kita akan share di Yeftalk ya kalau ada yang bertanya terkait akuisisi. Nah, yang jelas saya belum pelajari terkait bagaimana prosesi dari akuisisi ini, tujuannya seperti apa, karena akuisisi ini juga harus kita lihat dasarnya apa untuk ekspansi dan sebagainya. Untuk membuat sebuah mengambil sebuah perusahaan itu kan harus ada hitung-hitungannya ya. Kalau sebuah perusahaan itu diambil dengan tujuan untuk memperkuat ya, itu akan tentunya sangat baik. Tapi ada juga yang diakuisisi secara terpaksa, ada juga ya itu. Jadi kita akan lihat nanti bagaimana progresnya. Yang jelas sekarang ini secara fundamental ini sifatnya masih lemah. Laporan terakhir bagus tetapi masih belum bisa menjadi dasar investasi gitu ya, menurut saya seperti itu. Silakan ada pelajari terkait akuisisinya untuk apa, nah itu cukup penting ya. Malam Pak, PGO sudah naik ke 880, apakah masih boleh masuk untuk trading? Kemarin sudah di area yang cukup baik ya untuk masuk di bawah 845, ini sudah kita bahas ya.
Target turun best price-nya memang belum ya di 785. Sekarang ini untuk trading sepertinya kita harus melihat berapa potensi upside dan nah, potensinya ini masih ke 925 ya. Sepertinya ini masih bisa berlanjut, itu sekitar 3%. Jadi 3 sampai dengan 4% ini menurut saya kurang terlalu menarik ya. Jadi kalau Anda mau masuk, Anda bisa tunggu adanya koreksi ya, misalkan di 845 ya. Di 845 itu Anda bisa dapat 840, 845 ya. Itu Anda bisa dapat potensi upside di 8 sampai dengan 9%. Ya, itu akan jauh lebih baik dengan risk yang Anda bisa batasin di 805 atau 810, itu sekitar kurang dari 5%. Itu untuk sekarang ini sudah naik ya. Baik, BRN bertahan di level 6 ribuan, target turun YEF. Apakah sekarang ada potensi rebound besar sebelum melanjut downtrend? Oke, kita akan lihat target turunnya yang kami sudah prediksi sebelumnya jauh-jauh hari ya, terkait potensi penurunan saham BRN ya di 4 Februari kemarin dari harga 8 ribuan sekarang di 6 ribu ya, di mana target turun terdekat kami adalah 6.650 dan sekarang BRN berada di 6125. Kalau kita lihat di sini ada potensi untuk technical rebound ataupun pullback ya biasanya, tetapi sepertinya ya kita akan lihat berapa persen, karena kemarin turunnya cukup sadis setelah kita prediksi di tanggal 4 ya, tanggal 4 Februari kita rilis potensi penurunan saham BRN ini bakal ke 6.000, sahamnya baru di tanggal 6 merespons potensi itu ya dengan penurunan yang cukup sadis ya gitu. Nah, kita akan lihat berapa besar potensi, besar dan kecil ini sangat tergantung ya menurut saya, karena penurunan kemarin cukup besar, nih potensi pullback-nya juga seharusnya besar ya, seperti ketika turun yang sangat cepat ya dan besar, reboundnya nanti juga cepat gitu ya. Nah, ini potensi terdekat di 6.500-an, itu sekitar 6 sampai dengan 5%. Kemudian ke target DCB ya di 0,3 di 7.000 itu sekitar 14%. Jadi menurut saya cukup ya, cukup aja, bukan besar banget gitu ya, cukup aja untuk trading di harga saat ini. Dan dengan risk yang juga bisa dibatasi cukup ketat ya, karena ini saham ini masih bisa melanjutkan penurunan ke 4.000 ya sesuai dengan prediksi yang ada ya. Jadi harus disiplin, jangan sampai Anda kelewatan atau kebobolan ya kan. Baik, cukup ya. Pak, nitip saham CMNP buat besok. Apakah pasca keluar dari suspend lalu saham ini kembali uptrend? Berapa support dan resistnya? Biasanya ya, biasanya nggak tahu juga, biasanya itu saya lihat kalau habis di suspend turun ya, gitu. Jadi ya ini habis suspend ya turun, biasanya seperti itu ya. Karena tren naiknya ini juga cukup tidak normal ya. Nah, ini kemungkinan ini ABC juga ya. Jadi seharusnya setelah suspend turun ya, melanjutkan tren turun. Oke. Berapa support dan resistnya? Oke, support terdekat saat ini sudah sedang menguji support EMA ya kita buka di daily ya. Nah, kita di 4 jam dulu. Nah, ini sini ada support ya di 2.800. Nah, ini 2.800 ya. Ini support terdekat, kemudian resistnya berada di 3.200 ya. Sementara ini 3.200 untuk terdekat. Oke, seperti itu. Lanjut. Assalamualaikum Pak F. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya biar bisa analisis saham pakai apps apa, terus pakai PC apa, cukup laptop, terus baca buku apa Pak? Terima kasih, semoga sehat selalu. Kalau saya pakai aplikasi untuk analisa teknikal, tentunya kita pakai TradingView ya.
pakai TradingView. Kemudian apakah saya pakai PC atau pakai laptop? Ya kadang pakai PC, spek-spek standar, spek-spek kantoran saja, ya, spek-spek standar lah buat trading. Seperti trading saham ini nggak perlu yang spek-spek yang bagaimana ya. Laptop juga laptop biasa-biasa saja ya, karena ya tidak membutuhkan spek yang bagaimana juga gitu ya. Kalau untuk trading mungkin yang dibutuhkan agar kita bisa lebih leluasa memonitor ataupun juga lebih nyaman untuk analisa, saya minimal menggunakan dual monitor ya kan. Dual monitor itu satu buat trading, satunya buat kita lihat chart. Kalau trading biasanya seperti itu ya. Anda bisa pakai satu laptop, satu monitor ya untuk extend agar lebih mudah untuk melihat dan juga tidak ketinggalan momentum ya. Satu untuk transaksi, satu untuk analisa seperti itu. Terus apakah saya baca buku? Dulu saya sekolah ya baca buku ya. Dulu waktu sekolah. Sekarang ini saya kurang suka membaca buku sih kebetulan. Ya itu apa adanya saya sampaikan. Kalau dulu sekolah ya harus baca buku ya. Untuk lulus ya, untuk lulus sekolah harus baca buku untuk mendapatkan sebuah sebuah ilmu ya harus membaca ya. Kalau Anda mau baca-baca sekarang banyak sih ya. Anda tinggal googling maupun Anda bisa juga menonton YouTube sekarang nih, orang hebat-hebat banyak yang buat YouTube ya. Ya, saya juga nonton kok, banyak yang hebat-hebat, pinter-pinter gitu ya, menjelaskannya, kontennya bagus-bagus ya, edukatif gitu. Kita bisa lihat itu semua. Baca buku, mungkin baca-baca basic-basic terkait basic teknikal. Kalau Anda mau trading ya tentunya melihat pola-pola itu banyak juga ya sekarang ini yang Anda bisa pelajari di YouTube juga. Kalau saya lebih suka menonton YouTube ya, seperti Yeftok ini bisa nonton ya kan. Kalau saya dulu ya sekolah harus baca buku. Kalau sekarang ini setelah saya praktek, saya menjadi praktisi ya, saya lebih membaca. Mungkin membaca kalau saya investasi, membaca ya, lihat analisa-analisa yang untuk menjadikan dasar sebuah keputusan investasi ataupun kita merekomendasikan itu kan harus baca, harus menghitung dan sebagainya. Kalau trading saya sebetulnya lebih ke melakukan analisa teknikal secara ya praktek gitu ya. Semakin sering kita mempraktekkan apa yang kita pelajari itu, semakin cepat ilmu itu masuk ke dalam pola trading kita gitu ya, misalkan seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu. Sore Pak, boleh tolong bahas investing di KALB? Apakah sekarang sesuai dengan fundamental? Apakah dividen konsisten bagus? Thanks Pak. Oke. KALB like invest tentunya, ini saham defensif dan momentum masuk ya sekarang ini termasuk momentum yang cukup baik ya kita untuk masuk. Terakhir kemarin kalau nggak salah peer ya, lupa saya. Coba saya cek dulu ya. Itu masuk juga ya di harga 1.200 ke bawah. Gitu ya. Tentunya ini dividennya konsisten tetapi tidak terlalu besar karena ini defensive stock. Dan ya mungkin Anda bisa dapat yield 5%, 4% kalau Anda dapat di harga diskon seperti sekarang ini ya. Gitu. Sekarang ini kita lihat dividennya terakhir ya, kemarin 31 ya, yieldnya cuma 1,9 ya. Kita coba lihat kinerjanya berapa persen pertumbuhannya. Sekitar mungkin pertumbuhannya ini sekitar 2 atau 3% ya per tahunnya ya. Atau kita lihat pertumbuhan ini dari dividennya, kita coba lihat dari 31 ini kalau tumbuh sekitar ya 3 sampai dengan 4% ya. Mungkin ya Anda bisa dapat di angka 32 atau 33. Nah, dengan harga sekarang ya di 1.200 atau 1.300 lah ya, Anda bisa dapat yield 2,5 sampai dengan 3% lah kalau Anda bisa dapat di bawah 230 ke bawah, 1.230 ke bawah itu ya. Tetapi kemarin kita terakhir masuk di KALB itu cukup ya di bawah 1.220 ya kemarin, di 1.200 ke bawah ya.
1220 ke bawah itu rekomendasi kami di Pierce nih ya, kemarin ya, bulan Januari kemarin kan sempat turun ya. Nah ini ya, oke. Baik, cukup. Jadi untuk investing tentunya layak karena ya kita masuk juga ya di bawah. Sekarang ini harga sudah naik ya, kebetulan setelah kita akumulasi di pertengahan ini mulai turun, kita akumulasi ya. Kemudian sekarang ini sudah mulai sedikit mengalami kenaikan. Kalau kita lihat di sini sudah naik sekitar 5%. Ya, kita dapat harga yang lumayan bagus lah ya, di bawah 1220. Gitu kira-kira untuk investing layak ya, konsisten. Tapi ya kita tidak bisa mengharap dividen yang terlalu besar karena ini defensif ya, perusahaan defensif. Oke, Pak F mau tanya, buka di harga 150-an boleh masuk, kalau boleh TP1 di berapa, stop loss di berapa untuk trading berarti ya. Oke, kebetulan sekarang ini sudah naik di target pullback ya, atau target naik konsolidasi ya. Ini 140-150, jadi kalau mau masuk ya harusnya di area support konsolidasi ini di 120 ke bawah ini ya. Jadi sudah terlambat, kalau mau masuk sekarang sudah berisiko tinggi ya, menurut saya seperti itu. Oke, izin tanya prospek trading PGO apakah sudah mencapai target turun secara Fibo, sudah saya bahas tadi. Assalamualaikum Pak Ye. Waalaikumsalam. Apakah saham Avia layak untuk investasi? Avia sudah kita bahas kemarin ya, layak ya. Untuk pertanyaan konsultasi terkait investing, Anda bisa juga melihat pembahasan sebelumnya di Telegram kami ya. Tinggal ketik aja kode sahamnya, karena pembahasan investasi itu perubahannya jangka panjang tentunya. Ini secara pertumbuhan baik, secara margin baik, layak invest ya. Gitu. Jadi ya layak invest ya, kalau pertanyaannya layak invest ya layak invest. Gitu ya. Mohon bahas PSAB untuk swing Pak Yev. Oke, PSAB untuk swing. PSAB untuk swing sepertinya ada potensi yang menarik ya setelah membentuk Airlo di sini ya. Kita lihat dulu berapakah potensinya. Oke, yang terdekat 0,3 ya. Ini kemarin sudah swing ke 0,3 dan reject ya. Nah, ini ke situ sekitar 6% ya. Seharusnya ini bisa lanjut ke 314 sampai dengan 338 dengan upside 16 sampai dengan 26%. Dengan risk ya, Anda bisa proteksi di 254 atau 256, itu kurang dari 5%. Baik, cukup ya, sudah saya bahas semua apa yang ada di kolom komentar. Semoga apa yang kita bahas malam ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Anda bisa konsultasikan lebih baik lagi dengan advisor di Telegram. Apabila Anda member Yev Advisor, silahkan chat di Telegram Halo Yev ya. Gitu ya, silahkan Anda berkonsultasi karena jawaban mereka pasti akan lebih baik. Mereka menggunakan data yang jelas, lebih baik lagi lah intinya gitu. Baik, silahkan tulis kembali apabila Anda ingin berkonsultasi lagi di Yevtalk selanjutnya. Tulis di kolom komentar saham apa dan Anda ingin berkonsultasi terkait apa. Apakah investasi, trading, tanya teknikal, tanya fundamental dan sebagainya. Untuk pertanyaan terkait investasi, saran saya Anda lihat dulu pembahasan terakhir sudah pernah dibahas atau belum ya, supaya tidak ada pengulangan lagi. Karena fundamental itu sifatnya jangka panjang. Ya, Anda bisa lihat di Telegram kami Yev Advisor. Anda tinggal ketikkan saja apapun yang kita bahas di Yevtalk pasti akan ada di sana, agar Anda tidak perlu menonton full satu video Yevtalk ya, agar Anda langsung tertuju pada saham yang Anda ingin lihat analisanya. Mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan di Yevtalk malam ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi memberikan ide dan sudah menonton di Yevtalk malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.